Jadi buat yang begitu-gitu saya bilang terusin aja. Yang memang ada orang Islam mengaku benar, ya terusin aja. Nanti juga akan ditenggelamkan sama Allah. Dulu juga ada bang ya, sholat pakai sendal, masih ingat nggak bang? Ada kan nggak lama yang begitu, nggak lama. Jadi saya bilang kalau cari sensasi kepada untuk mengacak-ngacak agama Allah, kalian nggak akan lama. Walaupun kalian bisa berspekulasi, ya kan, ini mah masalah furu, masalah cabang, masalah jahas sab itu nggak apa-apa, itu nggak menyalahin. Ada kitabnya, bebas ngomongnya, silahkan aja terusin, ya kan. Saya cuma bisa mudah-mudahan orang itu diajab sama Allah segera kalau dia memang salah. Satu. Yang kedua, ini ada yang membahas itu sebagian orang tanda kutip fenomena akhir zaman. Mungkin disitulah muncul 72 golongan kan, yang golongan begini, atau mungkin salah satunya golongan ini modelnya begini, golongan ini modelnya begini, gini sampai 72. Kita nggak menafikan juga, tapi kita ambil hikmahnya bahwasanya kita ini memiliki akal dan hati nurani, ya kan, yang paham betul kebenaran itu bagaimana, etenitas kebenaran itu bagaimana, ya kan. Apakah dirasa benar atau janggal itu al-zaitun, ya kan. Kalau menurut hati saya pribadi janggal gitu. Janggal lagi mana sih bang? Ya, cara sholat dengan menggunakan jas saya janggal. Ya, karena orang yang pesantren biasa pakai sarung, pakai koko, ini pakai jas. Badan tuh gimana biasanya? Kayak mau ke mall ya bang ya? Hah? Kayak mau pesta ke mall, Iya kayak gitu. rapat, kayak jas. Ya begitu. Dan tuh cara ajannya juga janggal, baru sholat yang sabnya begitu juga janggal, karena guru-guru kami nggak pernah ngajarin gitu. Guru-guru saya nggak ngajarin begitu sholat. Ya semestinya aja, sewajarnya kan gitu. Baru yang kedua yang saya lihat nih, saya cuma pendapat saya pribadi ya, saya lihat pribadi itu muka-muka itu kayak nggak ada auranya gitu. Aura apanya ya, aura cahaya-cahaya Islam itu saya ngeliatnya tuh kayak beda gitu dengan orang Islam kebanyakan. Cahaya aura wajahnya itu dari santri-santrinya juga yang di kamera-kamera gitu agak berbeda, agak nggak cerah gitu. Saya itu ya silakanlah membohongi kita, tapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah yang memimpin umat Islam ini tidak bisa kalian bohong. Tetap kalian akan dipisahkan dan Allah akan tetap menjaga agama ini sampai akhir zaman. Di situ nanti kita bercerai antara mana yang benar, mana yang enggak, dan semua boleh mengaku benar. Saya lebih tertarik atau lebih lebih nyaman saya di Islam saya sekarang. Islam mengikutin NU, Muhammadiyah, ya kan, atau Islam yang sudah ada sekarang ini, ya kan? NII itu apa sih tahu bang? Saya lihat sih itu sejarah, ini itu negara Islam Indonesia gitu. Jadi intinya dari itu ya pengen ngebentuk Negara sendiri. Negara Islam, bukan Sendiri. negara sendiri, negara Islam. Ya negara Islam sendiri gitu bang. Iya, kalau negara Islam sendiri kan bahasa kan semua mesti dibantai itu. Tinggal dia sendiri. Gitu. Jadi buat kita para orang tua, para teman-teman, para abang-abang yang dirinya pengen pesantren, jadi ceklah sekali lagi ideologinya, gitu. Ideologinya, karena ideologi itu bisa berubah dari yang tadinya A menjadi B, tergantung siapa yang mendoktrin di dalamnya dan doktrinnya seperti apa. Itu kan diideologikan. Orang masuk, sebelum masuk Ponpes Al Zaitun misalnya kan mereka itu santri itu nggak pernah sholat begitu, nggak pernah ajaran begitu. Pada saat mereka tanyakan, mereka buta pengetahuan, ya kan, disinggunglah dengan berbagai macam pengetahuan, dalil, doktrin, ya kan, dogma, kitab ini, ayat ini, ya kan,
tafsir ini, misalkan karangan ulama ini gitu kan. Sehingga mereka terikut. Jadi buat Al Zaitun saya pesan jadi yang wajar-wajar aja lah, kayak santri kayak Ponpes Boyo, kayak Ponpes Al Bahja, ya kan, kayak Ponpes Tebu Irang, jadi yang wajar-wajar aja lah gitu. Itu yang saya lihat ya, emang lebih bener lah yang itu dah. Itu Oke. kalau atau enggak jadi yang kayak orang-orang yang tahfiz gitu, itu mukanya juga beda, cerah-cerahnya gitu. Ini beda loh, saya lihat Al Zaitun ini, saya nggak usah saya ngomong di sini, sampean buka videonya, sampean liatin aja mukanya, muka-muka santrinya, lihat, tanya hati kecil kalian, ini Islam apa enggak ya, beda cahayanya loh. Saya ngerasain gitu, nggak tahu entah sampean mungkin ngerasain sama ya kan, yang nonton ini kan ya, saya nggak tahu. Cuman saya pengen itu diusut segera tuntas, karena itu masih ketemu lembaran pertama tentang sholat, tentang itu yang video yang dalam-dalam lagi kita kan nggak tahu ya kan. Baru ada isunya yang daftar ini, yang dari 750 peserta didik ini naik menjadi 1000 sekian peserta. Terus orang bilang, wah dia makin rame. Kebenaran bukan pada tempat yang ramai, karena saya pernah dibilang guru saya, kebenaran gak dilihat dari seberapa banyak orang yang mengikutinya dan seberapa sedikit orang yang bersamanya. Kebenaran berjalan pada tempatnya masing-masing gitu. Contohnya begini, kita tinggal di lingkungan negara Eropa atau negara yang menghalalkan makanan babi, kita muslim, mereka menganggap itu benar semua. Jadi kita harus mengikuti orang banyak? Nggak juga. Kalau kita rasa nggak sependapat ya kita nggak ngikut. Kedua, ada apa di balik ini? Ya kan? Apakah di dalamnya adanya untuk pencekokan ideologi baru, ya kan, dengan dalil negara Islam Indonesia dengan judulnya, atau bisa jadi ini hanya pendapat ya, hanya pendapat, bisa jadi PKI model baru, kita nggak tahu kan. Apalagi dia punya dana tanah segitu luas, oke lah dia bisa buka masalah keuangannya UPPR, ini kan nggak ada masalah. Tapi saya yakin ini akan terbuka, suatu saat kebenarannya akan terbuka, karena Allah sudah jamin akan menjaga Islam ini sampai hari kiamat. Berarti Allah juga nggak akan mau umat-umat Rasulnya tersesat di jalan-jalan seperti itu ya. Kalau saya punya lucu sama Panji, ya lah udah tua, lagi lucu-lucunya yang begitu, lagi lucu-lucunya itu ya. Beliau tuh saya nggak lihat dia punya duit, punya apa gitu kan, boleh dia kaya segala macam, lagi lucu-lucunya. Emang kalau orang lagi lucu-lucunya begitu, yang maaf Soekarno, kita di negara sendiri ini bukan gini lain gitu. Kalau dia bicara itu dia cetak santrinya ya kan, terus bekerja buat Indonesia, jadi pengusaha Indonesia gitu kan, yang bagus-bagus gitu kan. Iya, bukan dia cetak ideologinya sholat pembugana gini, itu mau udah beda jauh. Dia bilang dia harus mendetailkan mazhab Soekarno itu seperti apa gitu, dia bikin dah itu untuk pembelaan dia, mazhab Soekarno itu seperti ini, baru kita cari dah apakah benar ideologi mazhab Soekarno tertuang yang dia berpendapat sesuai enggak apa yang ada di Al Zaitun, dan sesuai enggak apa yang diadaptasi oleh tamatan Ponpes Al Zaitun. Jadi buktinya ini kan harus benar-benar diklarifikasi semua. Cuman saya berharap sama pemerintah ini diusut segera tuntas ya kan. Kalau memang ini tidak sesuai dengan Islam, nyatakan sesat ya, bubarkan, diambil alih. Yang kedua, buat teman-teman yang nonton, saya bilang dengarkan dan jangan berpendapat
yang aneh-aneh atau ngeluarin statement aneh-aneh. Kalau pendapat boleh, tapi kalau statement ngomong sesat, itu mah udah nggak ini. Jangan dah, kita belum tahu. Saya mengikuti MUI aja dan pemerintah bagaimana, karena itu ulil amri kita ya, pemimpin kita gitu. Jadi kita cuman bisa berpendapat, tapi kita nggak bisa menjustifikasi orang tuh seperti ini seperti itu. Biarlah mereka yang lebih kompeten, kita hanya mengikuti aja dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menghancurkan orang-orang yang berniat merusak agama Islam ini. Ya, itu aja. Sekian, terima kasih. Kalau saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Ini hanyalah pandangan saya kepada Al Zaitun. Saya tidak sependapat, intinya saya tidak sependapat dengan ajaran Panji Gumilang, dan saya mendoakan semoga Allah menjaga agama ini dan menghancurkan orang-orang yang ingin merusak agama ini. Itu aja Bang Roy ya. Oke, thank you Bang ya.